Oke, kembali lagi dengan Bapak di sini. Kita akan membahas soal yang berhubungan dengan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nah, di sini ada Bapak buat soal di mana bentuknya balok. Selama ini kan Bapak terangkan dia kubus. Nah, sama halnya juga dalam mengerjakan seperti kubus. Konsepnya, kita harus mengingat bahwa di dalam mencari jarak titik ke titik kita harus tahu yang namanya Pitagoras. Oke, lihat di sini ada soalnya. Balok A B C D E F G H dengan panjang AB-nya 4, berarti Bapak bisa buat di sini dia 4 cm, BC dia 2 cm ini, dan AE dia 2 cm ini. Oke. Nah, yang ditanya di sini jarak titik F ke perpotongan diagonal F A B C D. Nah, artinya perpotongan diagonal itu ini dia AC, ini dia BD, ini perpotongannya. Ini tegak lurus ya, karena dia perpotongan diagonal. Oke ya. Nah, yang ditanya adalah jarak titik F terhadap titik ini. Bapak buat contohnya, namanya ini adalah O. Nah, nampak jelas di sini kan bahwa terbentuk dia segitiga. Nah, sekarang kita perhatikan di manakah letak segitiga siku-sikunya supaya kita bisa menggunakan konsep Pitagorasnya. Oke, lihat. Waktu itu ada Bapak terangkan kalau dia jumpa rusuk dengan rusuk, jumpa rusuk dengan rusuk, berarti itu merupakan apa? Tegak lurus. Kalau dia jumpa rusuk dengan diagonal sisi juga apa? Tegak lurus. Demikian sebaliknya. Oke. Nah, kalau jumpa dia diagonal sisi dengan diagonal ruang, itu tidak merupakan tegak lurus. Nah, kita perhatikan. Rusuk diagonal sisi ya. Walaupun ini setengah diagonal sisi, yang penting dia diagonal sisi. Berarti siku-siku di B. Jelas ya? Rusuk diagonal ruang tidak siku-siku. Diagonal sisi dengan diagonal ruang tidak siku-siku. Berarti kalau kita keluarkan segitiganya, bentuknya seperti ini. Ini F, ini B, ini O. Berarti di sini siku-siku. Jelas ya? Nah, panjang F, B berapa nih? Ini karena sejajar, berarti ini 2 cm. Oke, BO. Oke, nanti kita cari BO itu sama dengan setengah BD. Jelas ya? BO setengah BD. FO. Nah, ini yang kita cari. Yang ini. Oke, kita cari dulu berarti BO ya, biar gampang ya, biar bisa kita cari Pitagorasnya. BO, nah, BO itu sama dengan setengah BD. Berarti kita cari dulu BD. BD sama dengan, nah ini BD ini merupakan siku-sikunya di A. Berarti apa dia? AD kuadrat tambah AB kuadrat diakarkan ya, berarti akar AD kuadrat. Nah, berapa AD? Karena ini sejajar dengan ini merupakan juga 2 ya, 2 kuadrat tambah AB sejajar dengan DC juga ya, berarti ini AB nya 4 kuadrat, berarti akar 4 tambah 16 sama dengan akar 20. Itu sama dengan berapa itu? Akar 4 kali 5. Berarti kalau dikeluarkan dia 2 akar 5. Oke, jelas ya? Oke, 2 akar 5. Bisa juga caranya itu cari BD. Bagaimana? Dengan cara Pitagoras yang lain, cara cepatnya. Ini kan, tengok. Bisa kita buat gini. Akar A akar N tambah N. Masih ingat ya? Nah, karena AB nya 4,
4 ini kan sama dengan 2 kali 2 itu sama dengan 2 akar 4. Berarti si 2 ini sama dengan 2 akar 1. Udah sama-sama dia 2, berarti langsung aja 2 akar tambahkan 1 tambah 4 5. Sama ya. Oke, itu kan panjangnya si BB, berarti BO setengahnya. Berarti BO berapa? Berarti panjangnya BO jadinya setengah dari siapa? 2 akar 5. Nah, coret ini. Berarti jawabannya berapa? Nah, jadi jawabannya akar 5. Itu BO-nya. Oke, berarti kita masukkan ke sini. Berarti ini akar 5. Maka FO sama dengan, nah, kita cari akar, Pitagoras lagi ya. Nah, ini kuadrat tambah ini kuadrat, berarti 2 kuadrat tambah akar 5 dikuadrat karena panjangnya akar 5 ini. Berarti akar 4 tambah 5 berarti berapa nih? Akar 9. Oke, jawabannya berapa? 3. Bisa ya? Oke. Nah, demikian juga nih, ada latihan di sini. Halaman 16 bagian B nomor 1. Bisa dicoba karena soalnya sama, hanya beda angka aja. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya karena soalnya ini sangat-sangat berhubungan ya. Oke, ya. Nah, perhatikan LKS halaman 15 nomor 11. Nah, di sini kubus. Gampang ini. Sama aja konsepnya kalau titik ke titik. Yang penting konsepnya apa? Pitagoras. Oke. Kita carilah dia yang berhubungan dengan garis PQ ini. Siapakah segitiganya? Nah, P titik tengah FB. Nah, yang ini titik tengahnya artinya membagi 2. Berarti kalau panjangnya ini 2A cm, berarti ini A. Ini A. Nah, ini juga seperti itu, Q membagi EH. Ini A, ini A. Oke. Nah, lihat. Kita hubungkanlah supaya dapat jarak si PQ ini, berarti kita harus mencari hubungan garis ini supaya membentuk segitiga siku-siku. Mana kita cari? Yuk. Kita tarik ini, bisa ya? Lihat, oke, Bapak buat di sini penggaris berlurus. Lihat, Bapak tarik ini. Nah, nampak jelas ya segitiganya ya. Ini jadi segitiga ini bisa Bapak keluarkan gini. Ini tarik, tarik, tarik. Nah, di sini Q, F, P. Jelas ya? Nah, sekarang masalah menentukan siku-siku. Nah, lihat. Ini bisa dong Bapak buat sini siku-siku ya. Jelas nampak ya? Oke. Mau kemanapun dia ini, si rusuk dengan si rusuk pasti siku-siku di sini. Rusuk dengan diagonal sisi juga pasti siku-siku. Oke. Nah, perhatikan. Berarti QF itu yang kita cari. Ini masih belum dapat, sorry. QP ini yang harus kita cari lagi. Karena ini yang ditanya di soal, panjang PQ-nya. FP. Nah, FP itu tadi sudah ada A. Nah, satu-satu kita cari ya. Nah, di sini siapa yang belum diketahui? QF. Oke, lihat. QF sama dengan, bisa jelas nampak ya, siku-siku di sini segitiganya. QF itu bisa didapat dari segitiga, ini dapat dari segitiga QEF. Jelas ya? QEF, siku-siku di E. Oke, berarti ini akar A kuadrat tambah EF ini 2A.
Berarti panjangnya ini berapa? 2A. Berarti 2A kuadrat sama dengan akar berapa ini? Sorry, ini dikurungi. Nah, ini A kuadrat tambah 4A kuadrat. Berarti ini berapa? Akar 5A kuadrat. Oke, berarti kita buat di sini. Berarti panjang QF-nya ini berapa? Akar 5A kuadrat. Jelas ya? Berarti ini yang kita cari. Kita kuras lagi. Maka QP sama dengan panjang ini dikuadratkan, panjang ini dikuadratkan. Akar, berarti ini berapa? Akar lagi 5A kuadrat dikuadratkan, ya kan? Karena panjang rusuknya. Oke, sama dengan, bukan panjang rusuk ya, panjang QF-nya. Ditambah panjang FP-nya. A kuadrat sama dengan akar, mati nih. Biar jelas dia, ini mati ya. Oke, siapa tinggal? Jadi tinggal 5A kuadrat tambah A kuadrat. Jelas ya? Berarti akar berapa ini? 6. 5A tambah A kuadrat. Ini sama dia variabelnya. Berarti 6 kan isinya angka 1. A kuadrat. Keluarkanlah si A-nya. Di A akar 6 cm. Sampai di situ bisa? Oke. Itulah LKS halaman 15 nomor 11. Dia menggunakan 2 kali Pitagoras. Oke, Bapak rasa anak didik kami sudah semakin paham. Oke, kita jawab lagi soal berikutnya. Di sini ada dia jumpa soal SBMPTN tahun 2017 matematika dasar. Sama dia seperti tadi, sama. Konsepnya Pitagoras. Kita coba jawab ya, sama-sama kita. Diketahui kubus ABCD dengan P dan Q berturut-turut di tengah HG dan BC. Ya, persis kayak soal tadi. Persis. Panjang rusuknya 4. Nah, di sini dia 4. Karena ini kubus berarti ini 2, ini 2. Ini 2, ini 2. Jelas ya? Oke. Yang ditanya jarak. Nih. Nah, kita carilah hubungan segitiganya supaya gampang. Nah, caranya kayak mana? Hubungkanlah ke satu titik dia sehingga dia membentuk segitiga. Bisa buat ke sini ya. Nah, langsung tarik ke sini. Berarti jelas dong keluar dia. Nah, ini segitiganya. Ini. Oke. Ini. Nah, sama ini. Nah, di sini dia P, di sini dia C, di sini dia Q. Jelas ya? Oke. Nah, dari sini kita tentukan dulu tadi di mana siku-sikunya. Bisa jelas ya siku-sikunya di mana? Ini kan rusuk. Rusuk siku-siku pasti di sini. Iya kan? Nah, ini rusuk. Dengan rusuk juga siku-siku di sini. Rusuk dengan sisi juga siku-siku. Berarti rusuk dengan bidang ini juga akan tegak lurus dengan bidang apa? DC GH. Berarti siku-siku di mana? Di C ya. Oke, siku-siku di C, jelas. QC nampak karena QC setengah dari BC. 2 PC. Ah, ini masih belum. QP atau PQ. Ah, ini yang mau kita cari. Nah, itu dia. Jarak PQ di soal ya, PQQ artinya jaraknya. PC bisa dicari dari segitiga siapa? Segitiga PGC. Nampak ya? PGC. Nah, berarti Pitagorasnya siapa? Siku-siku di sini. Di Pitagorasnya 2 kuadrat tambah ini kan 4 rusuk. 4 kuadrat jadi sama dengan akar 4 tambah 16 sama dengan berapa? Akar 20. Ini berapa kali berapa? Sudah bisa dikeluarkan? 4 kali
5. Ini 2 akar 5. Oke, atau bisa juga dibuat supaya nanti gampang dikerjakan, akar 20 aja kita pakai, akar 20. Oke, ini aja kita pakai nanti karena masih di Pitagoraskan lagi. Nah, berarti panjang ini apa? Akar 20. Oke, ini Bapak pakai ya, ini aja Bapak pakai ya, bergampang nanti. Oke, maka panjang PQ-nya sama dengan apa? Akar, nah ini dia, 2 kuadrat tambah PC kuadrat, akar lagi 20 dikuadratkan. Berarti seperti yang tadi juga, coret ini. Berarti hasilnya akar berapa? 4 tambah 20. Berarti ini akar 24. Berarti ini berapa kali berapa nih? Akar berapa dengan berapa kita buat ya? Supaya kita keluarkan ini 8 kali 3, 6 kali 4. Nah, kita buat aja ini 6 kali 4. Nanti kita keluarkan 4, 2 akar 6. Oke, gampang ya? Oke, berarti dapatnya adalah bola. Bisa ya? Oke, Bapak rasa pengalaman kalian tentang jarak titik ke titik sudah. Nah, ini ada soal jarak titik ke garis. Nah, kita akan membahas di sini jarak titik ke garis. Konsepnya waktu itu udah Bapak bilang Pitagoras, baru dia rumus segitiga, baru proyeksi titik tidak selamanya tepat jatuh di tengah. Pertemuan sebelumnya sudah Bapak ajari. Oke, kita lihat ini. Kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 6. Berarti ini Bapak buat ini ya, 6. P titik tengah EH, pas ini. Berarti kalau ini 3, ini 3. Q titik tengah BF, berarti ini 3, ini 3. R juga seperti itu, CG. Berarti karena dia membagi 2 yang sama, berarti ini sejajar. Bisa ya? Yang ditanya adalah jarak titik P terhadap garis QR. Nah, kita bentuk dulu segitiganya. Apakah ada hubungannya? Kita tarik ya. Tarik. Nah, kita tarik lagi ke sini. Nah, yang ditanya adalah proyeksi titik P terhadap QR. Nah, ini. Kan kalau dia mencari titik ke garis, kita harus proyeksikan apakah dia bentuk siku-siku. Kalau dia bentuk siku-siku di situ, itulah jaraknya. Oke. Nah, nampakkah segitiga ini merupakan segitiga sama kaki? Bisa jelas ya? Nampak ya? Karena apa? Jaraknya ini sama, jaraknya ini sama, jaraknya ini sama, jaraknya ini sama, dan jarak PQQ sama dengan PQR. Berarti panjangnya ini sama. Nah, berarti bisa dong Bapak keluarkan segitiganya seperti ini. Nah, berarti ini sama. Ya kan? Berarti ini P, ini Q, ini R. Nah, panjang QR ini sama dengan panjang BC. Karena apa? QR sejajar dengan siapa? BC. Berarti hasilnya berapa? 6. Berarti panjangnya ini 6. Berarti ini berapa? 3, ini 3. Karena sama kaki, berarti proyeksi titik terhadap ini tegak lurus di sini. Benar ya? Oke, panjang PQ. Nah, panjang PQ inilah yang kita cari. Perhatikan cara mencari panjang PQ. Nah, ini sama seperti jarak titik ke titik waktu itu. Yang tadi yang Bapak ajari. Kita tarik aja hubungannya supaya nampak. Berarti ini, perhatikan. Bisa dong Bapak tarik ini. Makanya Bapak buat warna merahnya. Lihat. Nah, jelas kan bahwa di sini dia siku-siku. Nah, nampaklah dia segitiganya sini. Perhatikan segitiganya. Nah, P, ini Q ya. Ini di atas ya. Ini Q, ini E, ini P.
EP3, QE, ini E, QE-nya 6. Sorry, QE-nya bukan 6, itu yang mau kita cari. Sorry ya. Nah, Q-nya tadi yang mau kita cari, QP juga yang mau kita cari. Juga seperti yang tadi, berarti konsepnya sama seperti jarak titik ke titik tadi. Oke ya. EP-nya 3. Nah, ternyata QP ini yang mau kita cari, EQ juga yang mau kita cari. Dari mana dapat EQ ini? Perhatikan dia. Ini. Nah, di mana waktu ya? Ini lihat. EQ. Perhatikan segitiga F E Q. F E Q. Nah, berarti EQ dapat ya. EQ sama dengan akar berapa ini? 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti akar berapa ini? 9 ditambah 36. Berarti akar 45. Nampak ya? Akar 45. Oke. Nah, di sini berarti panjang EQ-nya akar 45. Berarti QP dapat dong, QP. Nah, ini dengan yang ini. Berarti akar 45 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar berapa ini? Coret. Ini dicoret. Berarti jawabannya 45 tambah 9. Berarti akar 54. Berarti panjangnya ini akar 54, panjangnya ini akar 54. Nah, yang kita cari adalah ini. Nah, Bapak buat juga contoh namanya O. Ini O. Berarti kita Pythagoras lagi. Akar, tapi ingat, ini kurang ya, karena kalau kita keluarkan segitiganya, yang dicari adalah ini. Ini akar 54, ini 3, bukan 6. Berarti akar 54 kuadrat dikurang berapa dia? 3 kuadrat. Berarti akar habis 54 dikurang 9. Berarti akar 45. Berarti ini berapa kali berapa? 9 kali 5. Berarti ini jawabannya adalah 3 akar 5. Bisa ya? Oke, Pythagoras. Konsepnya hanya Pythagoras dan anak didik kami pandai menggambar supaya dapat apa yang ditanya. Oke. Kita coba lagi soal berikutnya. Nah, ini gampang. Ini Bapak buat di sini O. Nah, di sini LK halaman 20 nomor 2. Nah, ini udah gampang kali deh ini. Udah jelas dia nampak ya. Kalau kita keluarkan segitiganya, ini F, ini B, ini O. FB. Nah, panjang rusuknya 10. Ini karena ketepatan dia kubus. Tadi kan ada di balok. Berarti harus kita cari dulu tadi diagonal sisinya balok itu kan. Kalau ini kubus, langsung aja. Kalau diagonal sisi rumusnya apa? Rusuk akar 2. Berarti jawabannya 10 akar 2. Itulah diagonal sisi. Oke. Di sini OB merupakan setengah dari DB. DB itu merupakan diagonal sisi 10 akar 2. Berarti jawabannya adalah 5 akar 2. Berarti panjang OB nya ini 5 akar 2. FB karena merupakan rusuk ini berapa? 10. Apakah di sini sudah pasti siku-siku? Iya, rusuk jumpa diagonal sisi. Sudah pasti di sini siku-siku. Berarti panjang FO. Nah, tadi panjang jarak titik F ke AC. Jarak titik F ke AC ini kan kalau kita proyeksikan dia gini, ini membentuk garis, ya kan? Supaya nggak bingung pertanyaannya tadi. Nah, oke. Sebenarnya nanti ada dia
dua cara, tapi cara yang paling mudah Bapak tunjukkan ini. Kita coba nanti dua cara ya, kita coba nanti dua cara supaya nggak bingung. Oke, berarti panjangnya ini berapa? Berarti panjang FO nya ini kan nampak ini, Bapak ambil yang ini, tadi kan segitiganya. Kita coba nanti pakai segitiga sama sisi ya. Oke, lihat, berarti panjangnya ini akar FO sama dengan akar 10 kuadrat tambah ini akar 5 akar 2 dikuadratkan. Berarti akar berapa ini? 100 tambah 5 akar 5 dikuadratkan. 5 akar 2 dikuadratkan ini. Berarti ini kurung ya, ini kurung supaya nggak bingung. Ini kurung, nah berarti 5 kuadrat 25 akar 2 dikuadratkan 2. Berarti akar 100 tambah 50. Berarti akar berapa? 150. Ini tadi supaya nggak bingung, tadi ini 5 akar 2 itu kalau dikuadratkan itu sama dengan berapa? 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat 2, dia 50. Supaya nggak bingung di sini ya. Oke, berarti jawabannya akar 150. Aduh, bagaimana kalau kita gunakan konsep Pitagoras? Konsep segitiga sama sisi. Boleh. Ini kan gambar segitiga sama sisi nih, diagonal sisi, diagonal sisi, diagonal sisi. Kita keluarkan aja. Ini. Apakah jawabannya nanti sama? Kita cek. Ya. Ini sudah pasti siku-siku di sini. Karena ini segitiga sama sisi. Jadi kalau ini segitiga sama sisi, berarti panjangnya ini berapa? 10 akar 2. Ini berapa? 5 akar 2. Karena setengahnya ini 5 akar 2. Berarti ini F, ini A, ini C. FO, berarti FO sama dengan akar 10 akar 2 dikuadratkan hasil kurang. Karena ini kita cari. Ini. Yang kita cari adalah sisi tegaknya, bukan sisi miringnya lagi. Ini berapa? 5 akar 2 dikuadratkan. Berarti akar 10 kuadrat 100 akar 2 kuadrat 2, 5 kuadrat 25. Ini kali 2. Berarti ini ya berapa? Sini sampingnya akar 200 kurang 50. Berarti akar 150. Sama? Sama. Artinya dari manapun kita mengerjakannya, yang penting kita pandai menggambar apa yang diminta oleh soal. Oke? Oke, begitulah pembahasan dari LK nomor 2. Nah, di sini kita akan membahas satu lagi soal SBMPTN, jarak kubusnya yang ditanya jarak titik H terhadap PQ. Nah, udah Bapak gambar di sini, katanya P di tengah-tengah AB. P di tengah-tengah AB dengan rusuknya 2 akar 2. Berarti ini nanti akar 2, di sini nanti dia akar 2. Karena apa? Membagi 2 ya. Karena AB tadi 2 akar 2, berarti PB akar 2. Nah, Q di tengah-tengah BC. Jarak titik H terhadap PQ adalah, katanya, berarti H terhadap garis yang membagi 2 ini. Ini, Bapak tarik garisnya ini. Nah, berarti terbentuk dong segitiga di sini. Segitiganya apa? Bisa nampak segitiganya? Nah, jelas ya? Segitiganya adalah ini. Lebih gampang. Nah, ini sama HR. Berarti segitiganya adalah, Bapak keluarkan. Siku-siku di sini jelas ya? Rusuk diagonal sisi, ya kan? Oke, Bapak keluarkan. H D R. Nah, dengan panjang HD 2 akar 2. HR lah yang ditanya. DR. Nah, ini dia konsepnya. Perhatikan. Sebenarnya kalau dia dipandang dari atas, paling atas,
garis itu adalah, inilah dia si P, inilah dia si Q. Nah, lihat mencari garisnya ini. Ini sudah ketetapan dia, yang ini. Kan inilah dia tadi itu. Nah, berarti kalau RB kan ini, RB yang kecil ini. Nah, mencari panjangnya ini, panjang DR berbanding panjang RB itu 3:1. Ingat, sudah ketentuan. Berarti kalau contohnya panjang DB-nya adalah sama dengan 6 cm, berapakah panjang RB-nya? Oke, berarti kita buat aja gini. Kalau panjang DR-nya jadi gini. DR kan yang ditanyakan 3. Berarti 3 per tambahkan ini 4 dikali 6. Berarti jawabannya 18/4. Nah, berapa panjang RB? Sama dengan 1/3 dikali 6. Berarti berapa ini? Sorry, 1/3, 1/4. Nah, karena kan 3 tambah 1, di bawahnya 4. Berarti ini jawabannya 6/4. Perbandingannya sama. Berarti kalau dari sini panjang DB dari soal ini berapa panjang DB? Nah, karena DB adalah diagonal sisi, diagonal, oke, nampak ya, diagonal sisi, berarti panjang DB berapa? Rusuk akar 2. Rusuknya berapa? 2/2 kali akar 2. Kenapa? Karena rusuknya 2/2. Akar 2 nya sudah ketetapan. Berarti 2 kali akar 2 kali akar 2, 2. Berarti berapa dia? 4. Itu panjang DB. Nah, yang dicari adalah konsepnya yang mau kita pakai DR. Berarti DR sama dengan apa tadi rumusnya? 3/4 dari panjang diagonal sisinya, dari DB-nya. Di berapa dia? 4. Coret. Berarti panjang DR-nya sama dengan 3 cm. Berarti di sini 3 cm. Oke, kalau ditanya panjang RB-nya, berarti dia 1/4 dikali 4. Pasti panjangnya pasti 1. Oke ya. Kita cari panjang HR. Nah, udah dapat dia. HR sama dengan akar ini 2/2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar 2 kuadrat 4 kali 2 tambah 9. Berarti ini berapa dia? Akar 8 tambah 9, 17. Itu jawabannya C. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak didik kami semakin rajin membahas soal, karena konsepnya dari tadi semua yang kita bahas soal ini hanya Pitagoras. Dan ini yang paling utama tadi muncul ini. Jadi perhatikan anak didik kami, karena merupakan suatu keteraturan, karena dia membagi 2 ini. Nah, ini juga samen ya, karena ketepatan gambar Bapak nggak pas. Nah, inilah dia mencari jaraknya ini, perbandingan jaraknya ini. 3:1. Oke, mudah-mudahan anak didik kami semakin mantap dan tekun dalam belajar. Sekian dari Bapak, pasti bisa matematika.